Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perjumpaan kali ini masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur yang barokah, dimurahkan rizki, dijauhkan dari segala musibah, dan hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, agama Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan. Bahkan dalam urusan kesehatan, Rasulullah SAW mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik supaya tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Setiap amalan yang diperintahkan kepada seorang mukmin tak luput dari tujuan medis dan spiritual. Begitu juga dengan sesuatu yang dilarang, sebenarnya juga demi menjaga diri manusia itu sendiri. Jika dikaji dengan penelitian ilmiah dan medis, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bentuk kasih sayangnya kepada kita, agar kita sebagai manusia selalu menjaga diri dan tidak menyakiti tubuhnya sendiri. Akan tetapi justru kita sebagai manusia kerap kali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang agama. Padahal tidak hanya penyakit fisik, kebiasaan-kebiasaan ini juga akan menimbulkan munculnya penyakit hati. Apa saja kebiasaan yang sering kita lakukan tapi malah membawa penyakit bagi kita sendiri? Berikut 3 kebiasaan yang sering kita lakukan ternyata bisa membawa penyakit. Yang pertama, banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang akan lebih tajam daripada pedang. Mungkin ungkapan tersebut ada benarnya. Bahkan kita bisa melihat sendiri berapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah. Begitu juga dengan banyaknya peperangan. Semua itu pun bisa terjadi hanya karena tidak menjaga lisan. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak atau pengaruh besar dalam lingkungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya karena terkena bahaya lidah. Beliau selalu memperingatkan umatnya, jika tidak mampu mengendalikan lidah, lebih baik kita diam. Hal ini semata-mata hanya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang merugikan. Dalam riwayat hadis yang ditulis oleh Ibnu Majah, pernah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang melemparkan manusia ke neraka kecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Al-Fitan nomor 3973. Dari hadis tersebut bisa kita ambil
Kesimpulan, lidah membawa dampak besar yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Yang kedua, banyak tidur. Tidur hanya berlebihan juga berpengaruh besar membawa penyakit dalam tubuh manusia. Hal tersebut sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat 17-18. Hal itu artinya kita sangat dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud, kemudian memohon ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa kita, karena yang demikian itu bisa membuat tubuh menjadi lebih segar. Bahkan dalam penelitian ilmiah yang melibatkan lebih dari 1 juta orang mendapat kesimpulan terlalu banyak tidur justru bisa mempersingkat masa hidup. Hal ini disebabkan karena tubuh kurang aktif untuk bergerak sehingga bisa menghambat sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan membuat seluruh organ tubuh bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Yang ketiga, banyak makan. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Saat makan kita dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Beliau mengatakan, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Kemudian dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang makan dan minum yang berlebih-lebihan, itu artinya ada dampak buruk yang akan ditimbulkan dari berlebih-lebihan dalam makan ataupun minum. Dari segi medis, makan yang berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, di antaranya obesitas, kolesterol tinggi, mudah lupa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mulai untuk menjaga kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Para sahabat Pintu Karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiran, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.